Pernah nggak kamu merasa semakin hari, dunia ini semakin terasa dingin? Rasanya kok makin gampang ya orang saling menyakiti. Bahkan dengan orang terdekat sekalipun, keluarga jadi renggang, pertemanan jadi penuh persaingan, dan rasanya sulit sekali menemukan ketulusan. Kadang kita lihat berita, isinya kekerasan dan kebencian. Kita buka media sosial, isinya saling hujat dan menjatuhkan. Kita lihat di sekitar kita, orang-orang jadi lebih egois, lebih mementingkan diri sendiri. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang hangat, yang dulu pernah kita rasakan. Kalau kamu pernah merasakan ini, kamu nggak sendirian. Aku pun sering merasakannya. Belakangan ini, aku sering merenung. Kenapa ya? Semakin modern zaman, kok rasanya hubungan antar manusia malah semakin rapuh. Dulu, rasanya mudah sekali untuk percaya sama orang, untuk membuka diri. Sekarang, kita jadi lebih hati-hati, lebih curiga. Kita membangun tembok tinggi di sekeliling hati kita karena takut disakiti, takut dikecewakan lagi. Kita lihat pasangan yang sudah bertahun-tahun bersama, tiba-tiba berpisah karena hal sepele. Kita dengar cerita teman yang dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Kita saksikan bagaimana ikatan darah bisa putus hanya karena warisan atau perbedaan pendapat. Hati kita jadi lelah, dan tanpa sadar, kita mulai ikut-ikutan menjadi dingin. Kita jadi malas peduli, malas berkorban, malas untuk mencintai dengan sungguh-sungguh. Kita berpikir, untuk apa? Toh nanti akan sakit juga. Kita mulai menarik diri, menjaga jarak, dan akhirnya kasih kita pun menjadi dingin. Kita merasa sendirian di tengah keramaian. Hati terasa hampa, padahal dikelilingi banyak orang. Dan ternyata, perasaan ini, kegelisahan ini, sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Ini bukan sesuatu yang baru. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Coba kita renungkan sejenak ayat ini. Firman Tuhan bilang karena kejahatan dan karena kedurhakaan yang makin bertambah, akibatnya adalah kasih menjadi dingin. Ini adalah sebuah peringatan dan sebuah tanda zaman. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Bukan berarti kasih itu hilang sepenuhnya. Akan tetapi dikatakan kasih kebanyakan orang. Artinya, ini adalah sebuah tren, sebuah arus kuat yang sedang terjadi di dunia. Arus yang mendorong kita untuk berhenti peduli, berhenti mengasihi. Arus yang membisikkan ke telinga kita bahwa egoisme itu wajar, bahwa mementingkan diri sendiri adalah cara untuk bertahan hidup. Dan kalau kita tidak waspada, kita bisa dengan mudah terseret oleh arus ini. Tapi, apakah ini berarti kita harus pasrah? Apakah kita harus menyerah pada keadaan dan membiarkan hati kita ikut membeku? Justru di tengah dunia yang semakin dingin inilah, panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi semakin penting. Saat dunia menawarkan kebencian, kita dipanggil untuk memberikan kasih. Saat dunia penuh dengan egoisme, kita dipanggil untuk menunjukkan pengorbanan. Firman Tuhan ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk menyadarkan kita, untuk membuat kita waspada dan berjaga-jaga. Tuhan mau kita sadar akan apa yang sedang terjadi, supaya kita tidak ikut-ikutan, supaya kita tidak membiarkan api kasih Tuhan di dalam hati kita padam. Bagaimana caranya? Dengan kembali ke sumber kasih itu sendiri, yaitu Tuhan. Di tengah dunia yang terus berubah dan mengecewakan, hanya kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Hanya Dia yang bisa mengisi kekosongan di hati kita. Hanya Dia yang bisa memulihkan hati yang terluka dan lelah. Saat kamu merasa sulit untuk mengasihi, berdoalah, minta kekuatan dari Tuhan. Saat kamu dikecewakan oleh manusia, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Peluk erat firman-Nya setiap hari, karena itulah yang akan menjaga hati kita tetap hangat. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, melembutkan apa yang keras, dan menghangatkan apa yang dingin. Jangan lawan arus dunia ini dengan kekuatan kita sendiri, karena kita pasti akan lelah. Tapi lawanlah dengan kekuatan kasih Tuhan yang tak terbatas. Kalimat Mas hari ini adalah, di dunia yang dingin, jadilah kehangatan. Ini adalah panggilan untuk kita semua, bukan untuk menjadi pahlawan super, tapi untuk memulai dari hal-hal kecil. Sebuah senyuman tulus kepada orang asing, sebuah sapaan hangat kepada tetangga, sebuah pesan singkat untuk teman yang sudah lama tidak kamu hubungi, menanyakan kabarnya, memaafkan orang yang menyakitimu. Meskipun itu sulit, menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang butuh tempat bercerita. Inilah cara kita menjaga api. Kasih itu tetap menyala. Kita tidak bisa mengubah seluruh dunia sendirian,
tapi kita bisa menjadi terang dan hangat di lingkungan kecil kita. Dan ketika setiap dari kita melakukannya, kehangatan itu akan menyebar dari satu hati ke hati yang lain. Kalau renungan ini menyentuh hatimu, dan kamu rindu untuk menjadi kehangatan di tengah dunia yang dingin ini, coba tulis amin di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan dan menguatkan. Jangan simpan berkat ini untuk dirimu sendiri. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang mungkin sedang merasa kedinginan hatinya. Mari kita bersama-sama menyebarkan kasih Tuhan kepada 1 juta jiwa, agar semakin banyak hati yang dihangatkan oleh cintanya. Mari kita sejenak mengambil waktu untuk merenung. Lihat ke dalam hatimu saat ini. Apakah ada bagian dari hatimu yang mulai terasa dingin dan keras? Apakah ada kekecewaan atau kepahitan yang membuatmu enggan untuk mengasihi lagi? Jangan biarkan itu berlarut-larut. Serahkan semua itu kepada Tuhan sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Kami mengaku, seringkali kami lelah dan hati kami menjadi dingin karena melihat keadaan dunia ini. Kami seringkali dikecewakan dan disakiti. Tuhan, ampuni kami jika kami mulai kehilangan kasih. Kami mohon, ya Roh Kudus, hangatkan kembali hati kami dengan api kasih-Mu. Mampukan kami untuk tetap mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Jadikan kami saluran kehangatan-Mu di tengah dunia yang semakin dingin ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.